Halo semuanya, hari ini Asuransi Jiwa Indonesia akan berbagi yaitu cara menghitung untuk investasi yaitu menggunakan aplikasi Financial Calculator. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke aplikasinya. Jadi aplikasi yang dipakai adalah Financial Calculator. Nanti di aplikasi ini kita akan menghitung yaitu kalau kita usia 35 misalkan pensiun di usia 55 dan kita investasi dengan 1 juta per bulan, nanti hasilnya jadi berapa gitu ya. Kalau kita investasi di emas nanti jadi berapa perkiraan estimasinya. Kalau kita investasi misalkan di obligasi nanti jadi berapa gitu ya. Langsung aja kita ke tutorialnya, masuk aja yaitu ke aplikasi Financial Calculator ini ya. Kemudian yang dipakai di sini biasanya untuk menghitung inflasi itu bisa TVM kalkulator, tapi hari ini karena kita untuk menghitung investasi, hasil investasi atau tujuan investasi itu kita bisa memakai yaitu retirement 401K kalkulator yang paling pojok kanan atas ini ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita masuk yang pojok kanan atas. Kalau biasanya kita pakai retirement planner, yang hari ini kita juga tetap pakai retirement planner ya teman-teman ya. Tapi perbedaannya kalau biasanya kita pakai yang set goal atau start early, hari ini karena kita menghitung untuk investasi, estimasi investasi, jadi uang kita itu jadi berapa kalau kita investasi di A, di B, di C gitu ya. Oke, kita langsung aja yaitu yang kita pakai adalah invest wisely. Jadi nomor 4 dari atas kita masuk aja invest wisely. Oke, langsung aja di sini ada current age dan retirement age. Ini adalah usia kita sekarang. Misalkan ini adalah usia sekarang, contohnya adalah 30 tahun. Ini contoh aja atau terserah disesuaikan usianya teman-teman ya saat ini ya. Usia 30 tahun dan ingin investasi itu selama 20 tahun, berarti sampai usia berapa gitu ya, ketik aja 30, 40 berarti sampai usia 50. Jadi di usia 30 tahun ingin investasi sampai usia 50 tahun. Investasinya berapa? Berbicara tentang investasi ini full untuk saving ya. Jadi full untuk saver kalau misalkan di insurance ya teman-teman ya. Jadi saver, hari ini kita berbicara tentang saver. Jadi bukan premi ya teman-teman. Premi itu kan dibagi dua, biasanya kalau yang unit link itu kan ada premi berkala, ada saver. Jadi ada untuk proteksi sekian, investasi sekian. Tapi hari ini kita akan bahas yaitu tentang investasi aja ya teman-teman ya. Oke, contohnya monthly save ini kita savingnya berapa gitu ya, 1 bulan berapa ya. Kita masukin aja misalkan 1 bulan kita mau saving itu sebesar misalkan 2 juta. Ini contoh aja, tapi bisa disesuaikan dengan tujuan teman-teman ya. Dengan tujuan teman-teman. Oke, ini 2 juta per bulan savingnya. Kita lihat di sini. Jadi di sini ada ilustrasinya seperti ini. Yang paling bawah ini ada grafiknya. Grafiknya ada yang 4%, ada yang 5%, 6%, 7%, 8%, 9% sampai 10% di sini contohnya. Jadi kalau misalkan di unit link itu hampir mendekati real karena di sini berbicara bukan 15 sampai 20%, tapi berbicara tentang 10%. Oke, tapi kita akan bahas kalau kita hari ini saving 2 juta per bulan usia 30 sampai usia 50. Kalau kita savingnya contohnya yang paling ujung yaitu 4%. Ini adalah di saving di bank biasa, maksudnya di tabungan biasa. Karena di bank pun juga banyak produk ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan di tabungan biasa itu jadinya itu dengan return atau dengan bunga 4% sampai 5% itu kurang lebih 700 jutaan ya teman-teman ya. Kalau 4% di sini ada 714 juta, kalau 5% ada 793 juta, belum dipotong pajak ya teman-teman ya. Sedangkan ini kalau di tabungan biasa. Kalau teman-teman ingin return atau keuntungan investasi lebih besar sedikit, teman-teman bisa masuk yaitu di
7-8%. Ini biasanya di obligasi ya teman-teman ya. Di obligasi atau di sukuk. Jadi biasanya produk-produk bank seperti di BRI juga ada sukuk. Di situ bisa buka 6 juta untuk bukanya ya teman-teman ya. Jadi ini 8% itu kurang lebih dengan 2 juta per bulan selama 20 tahun. Itu kalau dengan keuntungan 8% maka di usia 50 tahun itu uangnya menjadi 1 miliar. Jadi 1 miliar 98 juta. Namun kembali lagi di obligasi juga ada pajak sebesar yaitu 15%. Sedangkan kalau di deposito itu 20%, di sini deposito itu berkisar sekitar 6%. Itu ada 800 jutaan ya. Oke, kita akan naik lagi biasanya di obligasi kurang lebih 8%. Kalau teman-teman ingin lebih tinggi lagi returnnya, keuntungannya, teman-teman bisa masuk di unit link gitu ya, atau di reksadana saham. Jadi di unit link itu kan juga dibelikan saham gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa masuk di reksadana saham di mana keuntungannya bisa 10%, bisa 15%, 20%, bahkan 30% atau tak terbatas gitu ya. Apalagi di kondisi pandemi seperti ini, saat yang tepat sekali untuk kita investasi. Apalagi vaksin informasinya udah misalkan benar sudah ditemukan, itu adalah waktunya untuk investasi di reksadana saham atau murni di saham. Itu juga ada lagi, tapi hari ini kita bahas sampai di 10% di reksadana saham atau di unit link. Ini kalau investasi 2 juta per bulan, usia 30 startnya dan di usia sampai 50, maka di sini terkumpul kalau 10% kurang lebih itu ada 1,3 miliar. Nah itu ya teman-teman ya. Dan informasinya buat teman-teman di reksadana saham itu di unit link itu beda dengan di obligasi ya, karena pajaknya 20% gitu ya teman-teman ya. Sedangkan di asuransi itu pajaknya biasanya itu sudah ditanggung oleh perusahaan gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa cek kok di laporan keuangan perusahaan A, B, C. Di situ perusahaan-perusahaan asuransi contohnya atau unit link itu mereka sudah membayar pajak tiap tahunnya ya. Sedangkan kalau di teman-teman taruh di obligasi, di deposito, di tabungan itu juga bagus gitu ya, karena kita investasi kan dipecah-pecah, nggak semuanya di sini gitu ya. Tanah bagus nggak semuanya tanah, rumah bagus nggak semuanya di rumah atau properti. Nanti kalau ada gempa gimana gitu ya, roboh semuanya ya investasinya. Kalau di saham ya nggak di saham semuanya, jadi biasanya diverifikasi ya. Jadi sebagian di sini, sebagian di sini, sebagian di sini. Misalkan sebagian di emas, di tanah, di properti, di saham, di unit link gitu ya. Jadi nggak semuanya juga di unit link. Jadi ini adalah contoh misalkan saving dengan 2 juta per bulan ya teman-teman ya. Jadi ini bisa disesuaikan ya. Bisa disesuaikan. Oke. Bisa disesuaikan. Misalkan usianya 2 juta ini, misalkan usianya sekarang udah 40 tahun. Contoh, terus sampai usia berapa? Contohnya sampai 65 tahun gitu ya, investasi selama 25 tahun gitu ya teman-teman ya. Jadi uangnya kurang lebih jadinya segitu. Kalau di reksadana saham itu kurang lebih, kalau dengan keuntungan 10% itu 25 tahun dengan 2 juta per bulan itu sudah jadi 2 miliar. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi yaitu di sini justru minim resiko karena sistemnya adalah dollar averaging ya, yaitu kita sistem bulanan gitu ya teman-teman ya. Jadi minim resiko dan kita di sini buy dan kita nggak akan jual-jual, tapi langsung kita tarik yaitu nanti di usia 65. Itu contohnya aja ya teman-teman ya. Sedangkan kalau usianya teman-teman bisa cek juga di sini kalau misalkan usianya dengan return berapa gitu ya. Contohnya kalau returnnya sampai 20% di sini ya teman-teman ya. Returnnya misalkan 15% ya jadinya 5 miliar gitu ya teman-teman ya. Kalau returnnya 20% ya jadinya 11 miliar. Dan itu sangat masuk akal dan sudah banyak terjadi di dunia reksadana saham atau di saham ya teman-teman ya.
Jadi ini ya, apalagi kalau sampai 30% itu bisa jadi 56 miliar gitu ya teman-teman ya. Kembali lagi kenapa harus investasi, karena investasi adalah untuk melawan inflasi ya teman-teman, sehingga di 25 tahun ke depan itu dengan inflasi yang ada, teman-teman masih punya nilai uang yang cukup tinggi gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi aplikasinya di Financial Calculator teman-teman pakai yaitu Invest Wisely gitu ya teman-teman ya, Invest Wisely. Terus kemudian masuknya tadi di Retirement Planner dan di Retirement 401k Kalkulator. Oke teman-teman ya. Oke, semoga informasi hari ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, gimana cara untuk menghitung keuntungan investasi. Semoga informasi ini bermanfaat dan salam sukses buat semuanya.